Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita datang. Kita ingin merayakan kemenangan Tuhan Allah kita. Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia telah naik ke sorga. Untuk menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, untuk kita semua. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ini adalah kemenangan kita. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Raja yang agung. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Raja Allah kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus kami datang. Untuk memuji, untuk menyembah, mengagungkan Yesus Raja Tuhan Allah kita. Haleluya Bapa. Hanya kemuliaan bagimu Tuhan. Hanya kemuliaan bagimu Bapa. Mari saudaraku, bersama-sama kita nyanyikan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi, mari jemaat bangkit berdiri, agungkan Dia. Kemuliaan, kemuliaan bagimu Tuhan. Yang bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
sembah Dia. Yes Lord. Dan dipuji. Kerajaanmu jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Kami sembah Kau, kerajaan jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Bapa, seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri sorak-sorai kemenangan, beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Oh Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur hari ini, khususnya kami dalam memperingati bagaimana Tuhan naik ke surga. Tuhan Yesus, kami mengimani bahwa Engkau Allah yang benar. Engkau memberi kesaksian kepada seluruh dunia bahwa Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga dan Engkau akan datang kembali. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami sendiri, melainkan Engkau sudah mengutus Allah Roh Kudus yang boleh menyertai hidup dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini jadikan hari ini sebagai sukacita. Biarlah kami menikmati suasana ibadah sehingga kemenangan yang Tuhan nyatakan berapa lama ini Tuhan senantiasa keluar di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang masih dalam perjalanan Kau hantar mereka, sehingga kami boleh bersama-sama menyatukan hati untuk memuliakan Allah yang agung, Allah yang besar, yang siap memberkati kami. Terima kasih, biarlah ibadah perayaan kenaikan Engkau ke dalam surga boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini saudaraku. Roh Kudus untuk kita semua. Di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Umatnya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi
harinya Tuhan. Tuhan sang pembebasan. Belenggu-belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Semua bersorak, semua katakan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah hari buat Tuhan sang pembebasan. Oh, terima kasih Tuhan. Semua bersorak, katakan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Amin. Semua katakan. Baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, Urapi umatnya nyata kuasanya, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasamu Bapa, kuasanya. Oh, terima kasih oh Tuhan. Beri kemenangan bagi Allah kita. Beri sorak-sorak termeriah sekali lagi untuk Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami agungkan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia yang selalu Engkau anugerahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berterima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah untuk memperingati pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini. Tiba saatnya untuk kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kepada kami hati dan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dan dididik oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kepada hamba-Mu ini hikmat dan kekuatan, agar apa yang hamba sampaikan itu benar-benar berasal dari isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memperingati momen di mana Roh Kudus tercurah bagi kehidupan kita, ya. Kita mengenalnya sebagai Hari Raya Pentakosta, di mana ada peristiwa dahsyat yang terjadi, di mana anugerah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh yang Maha Kuasa diberikan bagi kita. Dan kita juga patut bersyukur karena kita adalah pribadi yang menjadi tempat tinggal bagi Roh Kudus. Roh Kudus yang sekarang ini sedang ada di dalam hati kita, yang menuntun kita di jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita mau membahas sedikit tentang Roh Kudus, ya. Semua orang Kristen pasti tahu tentang Roh Kudus, ya, dan mengenal siapakah Roh Kudus itu. Dan pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar kembali tentang pribadi Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Allah yang kita sembah itu memiliki 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Roh Kudus itu adalah diri Allah sendiri. Dia adalah Roh Allah, Roh Tuhan. Ya, Roh Kudus itu bukan kuasa Tuhan, tetapi dia adalah pribadi yang berasal dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus itu pasti memiliki kehendak, memiliki kemampuan untuk berpikir, memiliki kemampuan untuk merencanakan sesuatu bagi kebaikan hidup manusia karena dia adalah pribadi. Ya, kemudian siapakah Roh Kudus itu? Dia adalah pribadi yang tinggal di dalam hati setiap manusia yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu kita sendiri, saya dan juga saudara yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah yang kudus, di mana Roh Allah yang maha suci tinggal di dalam diri kita. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa karena kita menjadi tempat tinggal Roh Kudus, ya. Kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, oleh karena itu kita diberikan hak dan wewenang untuk menjadi tempat tinggal bagi pribadi Roh Kudus. Dan memang Roh Kudus itu harus tinggal di dalam diri kita, supaya hidup kita dituntun senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan.
Oleh karena itu kita membutuhkan pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita pernah mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Allah. Ketika kita mendukakan hati Allah, Roh Kudus sedih. Ya, Roh Kudus sedih dengan perbuatan kita. Namun dia tetap setia tinggal di dalam diri kita, ya. Dia tidak akan keluar di dalam diri kita karena kita ini menjadi rumah yang abadi bagi Roh Kudus. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Kita dipercayakan oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal bagi Roh Kudus. Dan kita butuh Roh Kudus itu sebagai penuntun hidup kita. Kemudian yang selanjutnya, siapakah pribadi Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berkuasa untuk memimpin dan mengendalikan hidup manusia. Ya, itu terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Ya, Roma 8 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang di sini maksudnya adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, termasuk saya dan juga saudara. Kita adalah termasuk orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan diberikan status sebagai anak Allah karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima pengampunan dosa sehingga kita menjadi manusia yang benar. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka status kita bukan lagi menjadi pengikut iblis, tetapi kita diubahkan statusnya menjadi pengikut Allah. Tadinya status kita sebagai orang yang berdosa diubahkan oleh Allah, status kita menjadi orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita diberikan berkat oleh Allah menjadi pribadi yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari. Ya, Roh Kudus itu bisa dikatakan sebagai raja atas hidup kita, yang memimpin kita, mengarahkan kita, mengatur kehidupan kita supaya hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan, melainkan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini saya mau membahas ya tentang sifat dari Roh Kudus ya, sifat dari Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu sifatnya kudus, suci. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Allah itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu berdosa, berasal dari daging. Tetapi Allah itu sifatnya kudus dan berasal dari sorga. Roh Kudus itu sama sekali tidak memiliki kehendak untuk melakukan dosa. Bahkan untuk berpikir dosa aja itu tidak terdapat di dalam pribadi Roh Kudus karena dia sifatnya suci dan kudus. Ya, jadi tanpa dosa. Kemudian sifat Roh Kudus yang selanjutnya ya itu adalah kekal ya. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Roh Kudus itu tidak akan mungkin binasa, tidak akan mungkin lenyap. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Roh Kudus tetap ada. Selama kehidupan di dunia ini berlangsung, Roh Kudus tetap ada menuntun langkah hidup kita. Bahkan nanti sekalipun dunia ini hancur, kita masuk ke dalam kerajaan sorga, di situ pun Roh Kudus tetap ada bersama dengan kita. Ya, jadi seperti itu. Roh Kudus itu sifatnya kekal. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat dari Roh Kudus itu adalah maha hadir. Ya. Jadi dimanapun kita berada, melangkahkan kaki kita, baik di gereja, di tempat pekerjaan, ya, di tempat pelayanan, ya, Roh Kudus itu tetap hadir di dalam kehidupan kita. Dia hadir di semua tempat. Tidak ada satupun tempat yang tidak didiami oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sifatnya tidak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun dia ada. Kemudian sifat Roh Kudus yang selanjutnya itu adalah kasih. Roh Kudus itu penuh kasih. Di dalam peristiwa Pentakosta ya, orang-orang percaya ketika berkumpul bersama-sama untuk berdoa, tiba-tiba mereka
mengalami adanya angin, ya, angin yang keras. Lalu sesudah angin itu mereka dihinggapi oleh Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Dan ketika mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka diberikan kemampuan dan hikmat untuk bisa menceritakan kebesaran Tuhan dengan berbagai bahasa. Ini adalah salah satu bukti bahwa Roh Kudus itu betul-betul sangat mengasihi semua orang percaya yang berkumpul di situ. Karena Roh Kudus itu mau mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas yang mulia. Tugas yang harus mereka lakukan, ya, yang berasal dari perintah Tuhan Yesus itu adalah memberitakan Injil dan juga Tuhan Yesus kepada semua orang, ya. Kalau seandainya Roh Kudus bukan pribadi yang penuh kasih, maka sangat tidak mungkin bagi Roh Kudus untuk mau memperlengkapi orang percaya yang hidupnya sederhana, ya, supaya mereka bisa menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, ya. Ini semua karena kasih. Kemudian selanjutnya sifat dari Roh Kudus itu adalah penuh kebenaran, ya. Di dalam diri Roh Kudus tidak ada yang namanya dusta, karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus tidak akan pernah berdusta dan tidak akan pernah berbohong dengan segala yang difirmankannya. Apa yang difirmankan oleh Roh Kudus itu berasal dari isi hati Tuhan, dan apa yang difirmankan oleh Roh Kudus itu pasti akan dilakukan secara nyata, ya. Bukan dusta, bukan omong kosong. Di dalam Roh Kudus tidak ada dusta. Kemudian sifat dari Roh Kudus itu adalah penuh hikmat, ya, seperti dalam peristiwa Pentakosta di mana semua orang percaya berkumpul diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menceritakan kebesaran Tuhan dengan berbagai bahasa. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu Roh Kudus itu penuh kuasa, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi Roh Kudus itu penuh kuasa untuk melakukan berbagai hal dan untuk melakukan berbagai hal yang ajaib supaya orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan Injil Kristus itu diteguhkan dengan kuasanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau belajar apa saja peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, peran dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita yaitu adalah sebagai penghibur, ya. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Sebagai manusia biasa, sudah pasti kita pernah mengalami masalah, tantangan, mungkin penderitaan atau hal-hal yang membuat iman kita goyah, yang membuat kita menjadi putus asa, yang membuat kita menjadi hilang pengharapan. Banyak peristiwa yang kita alami mungkin tidak mengenakan, terutama dalam hal duka, ya. Mungkin ada yang ditinggal oleh orang yang terkasih, ya, mengalami musibah, kemudian kita mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang lain dengan kata-kata orang lain yang menyakiti hati kita, ya. Jadi memang kehidupan anak Tuhan itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi kita bersyukur karena memiliki Roh Kudus di dalam hati kita sebagai penghibur. Ya, penghibur itu artinya pemberi semangat, ya, pemberi harapan. Ketika kita mengalami masalah yang berat, Roh Kudus, ya, berkata di dalam hati kita supaya kita tetap kuat, tetap berserah kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, semuanya serahkan kepada Tuhan. Karena suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dimampukan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu yang menjadi kata-kata penghiburan bagi kita semua. Menghibur, ya, supaya kita punya semangat hidup, ya, supaya kita tidak mudah putus asa, tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak memiliki Roh Kudus sebagai pribadi yang menghibur kita, mungkin kita akan putus asa, mungkin kita mudah menyerah menghadapi tantangan yang kita hadapi. Bahkan mungkin bisa saja kalau tantangannya itu sudah betul-betul
sangat menyakitkan bagi kehidupan kita, mungkin kita bisa menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan ataupun meragukan Tuhan. Bahkan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi bersyukur ada Roh Kudus sebagai penghibur yang memberikan kita harapan. Kemudian peran Roh Kudus yang selanjutnya itu adalah pengajar dan pengingat akan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan, perkataan Allah, itu tidak serta-merta hanya berurusan kehidupan rohani saja. Hanya berkaitan dengan spiritual, hanya berkaitan dengan kegiatan gereja. Enggak, tidak. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu sangat berpengaruh di dalam segala aspek kehidupan kita. Mau kita di tempat pekerjaan, mau kita melakukan pergaulan dengan orang lain, mau kita bersosialisasi dengan orang lain, kita butuh yang namanya firman Tuhan sebagai petunjuk bagi hidup kita. Supaya kita tidak salah dalam bertindak, dalam memilih, dalam berkata-kata, dalam berpikir dimanapun kita berada. Jadi firman Tuhan itu sekali lagi tidak serta-merta hanya karena urusan rohani saja. Urusan gerejawi, urusan pelayanan, enggak. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita butuh firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, yang senantiasa menemani kita, pasti akan selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ya, akan firman Tuhan supaya jalan hidup kita tidak sesat, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus bagi kehidupan kita itu adalah pemberi inspirasi, ya. Pemberi inspirasi. Jadi apapun yang kita lakukan, khususnya dalam bidang pelayanan, Roh Kudus akan memberi inspirasi bagi kita supaya pelayanan kita bisa memberkati kehidupan kita dan juga orang-orang yang kita layani. Ya, supaya pelayanan kita mungkin tidak hanya sebatas itu saja, berinovasi, ya. Berinovasi dibuat sedemikian rupa supaya pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi kita dan juga orang-orang yang kita layani. Kemudian peran Roh Kudus yang selanjutnya itu adalah penuntun, ya. Penuntun itu memberi arahan yang benar, ya, bukan arahan yang salah. Kita sebagai anak Tuhan, walaupun sudah hidup di dalam Kristus, kita butuh yang namanya tuntunan Roh Kudus, ya. Karena kita manusia biasa tidak sempurna. Sewaktu-waktu bisa salah, baik dalam perkataan maupun perbuatan ataupun cara berpikir kita. Jadi kita butuh yang namanya penuntun dari Roh Kudus. Kemudian peran Roh Kudus yang selanjutnya adalah penolong, ya. Masalah yang kita hadapi itu bukan hanya sebatas Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita saja, enggak. Selain memberikan penghiburan, kita akan diberikan pertolongan oleh Tuhan supaya kita bisa mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Itu janji Tuhan. Kemudian yang selanjutnya peran dari Roh Kudus itu adalah dia pemberi kuasa di dalam kehidupan kita. Kita butuh kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan khususnya dalam pelayanan, ya. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh menomorsatukan kelebihan yang kita miliki. Tetapi dalam pelayanan yang kita lakukan, kita harus menomorsatukan kuasa Tuhan. Menomorsatukan kekuatan Tuhan, supaya pelayanan kita berhasil. Supaya pelayanan kita bisa membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang kita layani. Supaya pelayanan kita bisa membawa berkat bagi orang-orang yang kita layani. Jadi ketika kita melayani orang-orang kudus di dalam gereja, maka ketika orang-orang kudus itu pulang dari tempat ini, mereka mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ada dampak dan pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena kita mengandalkan kuasa dan kekuatan Roh Kudus, bukan karena kelebihan yang kita miliki. Kemudian peran Roh Kudus yang selanjutnya adalah pemberi talenta, ya. Setiap manusia pasti diberikan talenta, ya. Ada yang bisa bernyanyi, memuji Tuhan di gereja, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa bermain musik, ada yang memiliki talenta senyum, murah hati ketika berdiri di depan menyambut jemaat yang mau masuk untuk beribadah.
Semua talenta itu Tuhan kasih hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri, ya. Jadi setiap talenta yang kita miliki harus kita kembangkan, ya. Harus kita latih, ya. Kita kembangkan supaya talenta kita bisa membawa pengaruh yang besar bagi orang-orang yang kita layani di dalam bidang pelayanan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, peran Roh Kudus itu adalah sebagai penyembuh, ya. Apapun segala penyakit kita serahkan kepada Tuhan melalui doa supaya Roh Kudus yang menjamah dan menyembuhkan penyakit yang kita alami. Tentunya penyakit yang bisa disembuhkan oleh Roh Kudus bukan hanya penyakit fisik saja, tetapi mungkin penyakit yang ada di dalam hati kita. Mungkin kehidupan rohani kita ada saatnya mengalami kesakitan. Nah, disitulah Roh Kudus berperan sebagai tabib yang ajaib, sebagai dokter yang ajaib untuk melawat dan menyembuhkan kita. Jadi di sepanjang perjalanan hidup ini kita harus serta-merta selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita tidak akan mungkin bisa hidup tanpa adanya Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita, memberikan kita hikmat supaya kita bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kemampuan untuk kami boleh memahami setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kami sebagai pribadi yang selalu menemani kami, menuntun langkah hidup kami, bahkan menghibur kami, bahkan menolong kami ketika kami mengalami masalah yang berat. Kami mau Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami mau tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus tidak meninggalkan hidup kami. Karena kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Kami bukan orang yang hebat, kami bukan orang yang kuat. Kami adalah orang yang lemah, yang membutuhkan pribadi Roh Kudus sebagai penuntun langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap kondisi apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kami hikmat, penghiburan, supaya kami dapat mengatasi setiap masalah yang kami hadapi. Ketika kami melakukan pelayanan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Ketika kami dalam tempat pekerjaan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami dan memberikan kami hikmat supaya kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat di dalam tempat pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, kami selalu mau mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang memberi penghiburan, kekuatan dan pertolongan, selalu menaungi dan memberkati saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.